Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballaga ar-risalah wa adda al-amanah wa nasal ummah kashafa al-gummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadi hatta atahu al-yaqin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa atba'ihi alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, rahimakumullah. Jumpa lagi dengan saya Irham Amal. Kali ini kita akan mengkaji sebuah topik yang lagi hangat sekarang ini, yang lagi booming, yaitu topik tentang Taliban. Bicara tentang Taliban, otomatis dia akan berhubungan dengan erat, saling berhubungan dengan yang namanya Imam Mahdi Al-Muntadhar. Imam Mahdi yang kita tunggu-tunggu sebagai khalifah, pemimpin terakhir dari umat manusia, umat Islam secara mendunia. Saya akan bicara dalam topik ini ya, dan kita beri judul Taliban dan Imam Mahdi, skenario langit yang mustahil dijegal. Itu judul kita, kajian pada hari ini, pada pagi hari ini. Saya akan kita coba akan mengkaji dari dua sudut pandang. Sudut pandang pertama kita sebut dengan skenario langit. Itu sudut pandang pertama. Sudut pandang kedua, apa yang kita sebut dengan skenario bumi. Dari dua sudut pandang ini kita akan sampai pada sebuah kesimpulan. Bagaimana terbukti bahwa semua yang Allah janjikan, terangkan dalam kitab yang mulia Al-Quranul Karim, dan semua yang di statement, dibuat pernyataan, penegasan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, itu bukan omong kosong. Itu semuanya adalah berita-berita gaib yang sepanjang sejarah umat manusia terbukti bahwa apa yang dibuat pernyataan, kronologis peristiwa-peristiwa ke depan, itu ternyata betul apa adanya. Jadi ini kajian ini dalam rangka membuktikan bahwa apa yang kita yakini, apa yang kita imani selama ini bukan omong kosong. Tidak. Sesuatu yang pasti, hanya persoalan just a matter of time. Hanya persoalan waktu. Itu akan terjadi lagi. Baik, kita mulai. Taliban dan Imam Mahdi. Skenario langit. Kita sebut skenario langit. Kita pakai dua pendekatan ini, dua sudut pandang ini, mengacu kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat terkenal, yang mungkin saya yakin Anda semua sudah menghafalnya bahkan. Firman itu berbunyi, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Biasanya orang terjemahkan wa makaru, dan mereka membuat makar. Mereka itu siapa saja yang menjadi musuh Allah. Wa makaru, mereka membuat makar. Wa makarallah, dan Allah juga membuat makar. Dan wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik pembuat makar. Saya secara pribadi lebih pas rasanya menerjemahkan kata makar ini bukan dengan makar. Sebab kalau makar itu konotasi di orang Indonesia mungkin itu berbau negatif, ya. Jadi saya cenderung memakai terjemahan makar itu dengan skenario. Jadi kalau menurut saya terjemahan yang saya terjemahkan dari ayat ini, wa makaru wa makarallah, dan mereka membuat skenario, wa makarallah, dan Allah pun membuat skenario, wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembuat skenario. Itu menurut terjemahan saya yang lebih pas dibandingkan dengan kata makar itu sendiri. Sekarang sebelum lanjut, saya mau lihat sekilas dulu tentang kata makar. Dalam
disiplin ilmu balaghah. Jadi kalau orang belajar bahasa Arab itu ada tahapannya. Tahapan pertama mungkin bersifat hiwar, ya, dialog, kemudian ada talking, ada takallum, kemudian setelah itu dia akan belajar disiplin gramatiknya, yaitu nahwu dan sharaf. Nah, di atas nahwu dan sharaf ada yang namanya balaghah. Balaghah itu bahasa tingginya, yaitu sastranya Arab. Jadi disebut balaghah yang terdiri dari bayan, ma'ani, dan badi', ya, terbagi tiga itu: bayan, ilmu ma'ani, dan ilmu badi'. Itu hanya pengantar saja. Jadi dalam ilmu balaghah kita kenal apa disebut dengan al-musyakalah. Al-musyakalah itu terkenal dalam ilmu balaghah. Apa itu al-musyakalah? Al-musyakalah diterminologikan sebagai an tattafiqal kalimatu fil lafzi. Saya ulangi sekali lagi. An tattafiqal kalimatu fil lafzi wa takhtalifu fil ma'na. Artinya kata yang dia tattafik, dia sama, sepakat dalam soal lafaz sama. Kalau di sini ayat ini kita temukan ayat makar. Mereka membuat makar, Allah membuat makar. Dua-duanya sama, kata-kata makar. Jadi ini disebut dengan an tattafiqal kalimatu fil lafzi. Jadi katanya itu sama-sama makar. Di sini makar, di sini makar. Tapi penekanannya wa takhtalifu fil ma'na, tapi maknanya berbeda. Dari sisi maknanya berbeda. Dari sisi tampak kelahiriannya apa adanya itu sama, yaitu sama-sama makar, tapi dari sisi maknanya sangat berbeda. Nah, kalau dalam ilmu balaghah, makar yang pertama itu adalah pelanggaran. Oke, mereka berbuat makar. Ya. Madhab Fir'aunisme itu membuat makar. Kemudian makar ini dibalas dengan makarnya Allah. Nah, jadi sisi tampaknya sama-sama makar. Tapi makar yang pertama adalah pelanggaran, ya, pelanggaran, penganiayaan dan seterusnya yang negatif. Makar yang kedua, di sini pelakunya Allah adalah tarbiyatan wa intiqaman lahum. Tarbiyah, pembelajaran, sebagai pembelajaran. Makar yang kedua ini pembelajaran, dan juga dia bisa berupa azab atau siksaan buat mereka. Jadi makar kedua adalah respon terhadap pelanggaran yang dilakukan dalam makar pertama. Itu dari sisi bahasa, ya. Di makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Nah, sekarang kita lihat Imam Mahdi. Kalau kita bicara Imam Mahdi, berarti kita akan bicara dengan hal-hal yang memfasilitasi, menyambut kedatangan beliau. Hadis tentang Imam Mahdi itu hadis yang derajatnya itu mutawatir. Dalam ilmu disiplin ilmu hadis, dalam ilmu mustalah hadis, itu hadis-hadis yang bicara tentang Imam Mahdi itu derajatnya paling tertinggi, apa disebut dengan hadis mutawatir. Al-hadisul mutawatir. Itu dalam disiplin ilmu hadis adalah sebuah hadis yang derajatnya sangat tinggi. Kalau sahih saja, sahih itu artinya valid, ya. Itu dia tingkatannya di bawah. Yang paling tinggi itu namanya mutawatir. Apa itu mutawatir? Mutawatir adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh jamaah zaman kasir, jumlah yang banyak, bisa puluhan. Satu hadis diriwayatkan oleh puluhan sahabat. Makanya dalam ilmu hadis kita kenal ada hadis dibagi dua. Kalau dilihat dari sisi banyak dan sedikitnya itu dibagi dua. Ada disebut dengan hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh puluhan orang sahabat untuk satu hadis yang sama. Kemudian ada disebut dengan yang kedua adalah hadis ahad. Hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan oleh orang per orang. Bisa satu, bisa dua, atau tiga. Nah, mayoritas hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW adalah hadis ahad. Ya, saya ulang lagi, ya. Mayoritas hadis Nabi yang sahih itu juga itu adalah hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan sumber pertama itu satu, dua, atau tiga. Jadi, ya, satu, dua orang, satu, dua, tiga orang. Makanya disebut ahad. Ahad itu asal kata dari ahad, yaitu satu. Nah, kalau mutawatir itu jamun kasir, yaitu kelompok yang banyak. Nah, hadis yang bicara tentang Imam Mahdi adalah hadis yang mutawatir, berarti hadis yang sangat tinggi derajat kevalidannya. Oleh karena itu tidak bisa dibantah oleh siapapun yang mengaku sebagai Muslim. Karena mengapa begitu? Karena derajat yang tertinggi dan
sesuai dengan firman Allah tentang Muhammad, tentang Rasulullah Muhammad. Apa Allah katakan dalam Al-Quran? Allah katakan, وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى. Muhammad itu tidak pernah yantik, yatakallam, tidak pernah bicara anil hawa, menurut hawa nafsu. In huwa, semua yang diucapkan oleh Muhammad, illa wahyu yuha, semua diucapkan oleh Muhammad adalah wahyu yuha, yang diwahyukan. Makanya dalam ulama mengatakan wahyu itu ada dua. Ada wahyu yang berupa Quran dan wahyu yang berasal dari lisan Rasulullah SAW yang dibuktikan kevalidannya, kesahihannya, maka dia juga termasuk wahyu. Makanya ada istilah wahyain atau wahyani, dua wahyu. Wahyu pertama adalah Al-Quran dan wahyu kedua adalah hadis Nabi. Jadi ya, pengantarnya. Jadi sekali lagi, hadis tentang Imam Mahdi itu adalah hadis yang mutawatir, yang tidak ada pilihan bagi seorang muslim kecuali dia harus percaya, mengimani. Ya, karena karena kan kita kan mengenal ada satu paket ya, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat tauhid, asyhadu la ilaha illallah, dan syahadat Rasul Muhammad Rasulullah, itu satu paket yang nggak bisa dipisahkan. Oleh karena itu Islam menolak apa yang disebut dengan ingkarus sunnah. Baik, kita kembali. Hadis tentang Mahdi itu hadis yang mutawatir. Jadi sekali lagi tidak ada celah untuk kita tolak. Jadi semua berita hadis-hadis yang sahih bicara tentang Imam Mahdi itu bukan omong kosong. Sekali lagi itu just the matter of time, hanya persoalan waktu. Dan survei membuktikan bahwa semua statement, pernyataan baginda Rasul Muhammad SAW tentang Imam Mahdi itu khutuwatnya, langkah-langkahnya, tanda-tandanya itu semuanya semakin jelas. Imam Mahdi. Imam Mahdi itu siapa? Imam Mahdi adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Beliau dari Ahlul Bait disebut, berarti yang namanya itu sama dengan Nabi, yaitu Muhammad atau Ahmad mungkin. Dan bapaknya juga kata Nabi sama dengan nama bapakku, yaitu Abdullah, atau bisa juga Ismail, atau bisa juga Ibrahim. Jadi Ahmad bin Ismail atau Ahmad bin Abdullah bisa juga, atau Muhammad bin Abdullah atau Muhammad bin Ismail, atau bahkan Muhammad bin Ibrahim. Itu biasa dalam penisbatan dalam bahasa Arab, orang Arab itu seperti itu biasa. Walaupun bukan bapaknya langsung, kakinya jauh di atas, dia bisa saja disebut Fulan bin, padahal binnya itu ke atasnya itu jauh. Oke. Itu dari sisi namanya. Nah, itu jadi Imam Mahdi kita katakan dalam judul kajian kita, Imam Mahdi yang didului oleh Taliban itu sebagai persiapannya. Makanya kita kasih judul Taliban dan Imam Mahdi itu adalah skenario langit yang tidak mungkin atau mustahil dijegal. Ya, sekali lagi tidak mungkin dijegal. Sekarang pertanyaannya, adakah yang bisa menjegal skenario langit? Contoh, diutusnya para nabi dan rasul. Nabi yang berjumlahnya 120.000 orang dan rasul yang berjumlah 313 orang. Adakah manusia, makhluk siapapun yang bisa menjegal itu? Ada usaha untuk menjegal turunnya para nabi? Enggak mungkin, mustahil itu. Nah, Imam Mahdi itu adalah rangkaian daripada kenabian. Sekali lagi ya, kami tegaskan, Imam Mahdi itu adalah rangkaian terakhir dari kenabian. Dia bukan nabi. Tapi Rasulullah mengatakan bahwa kemunculan dia itu sesuatu yang pasti. Bahkan Rasul sampai membuat sebuah perumpamaan, seandainya tidak tersisa dari umur dunia kecuali satu hari, ini perumpamaan ya, niscaya Allah akan panjangkan hari itu sampai dengan munculnya anak cucuku ini, namanya Imam Mahdi. Ya, itu sabda beliau, perumpamaan seperti itu. Nah, jadi sekali lagi, Imam Mahdi adalah skenario langit, sedangkan Taliban adalah dia juga masuk dalam skenario langit. Dia pasukan pertama yang akan menyambut kedatangan Imam Mahdi. Dan mereka akan dengan cirinya itu Rayatus Sud atau Rayatus Sud dengan bendera hitam. Yang akan menyambut Imam Mahdi ada 3 pasukan besar. Pasukan besar pertama adalah Rayatus Sud yang dipimpin oleh, itu akan muncul dari Afghanistan itu, sekarang Taliban itu semua akan mengarah ke sana, itu pasukan besarnya.
Kemudian pasukan kedua adalah kelompok dari Syria, dan pasukan yang ketiga yang menyambung Imam Mahdi adalah apa disebut dengan Taifah Mansurah. Taifah Mansurah, kelompok yang ditolong, ya, kelompok yang dimenangkan. Dan semua ulama-ulama kontemporer sekarang hampir semuanya sepakat bahwa yang kelompok yang ketiga itu akan datang dari Indonesia. Sekali lagi, dengan ciri-ciri yang ada, dengan tanda-tanda baik yang diberikan langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW, hampir semua mereka sepakat bahwa kelompok ketiga ini, Taifah Mansurah, akan datang dari Indonesia. Sekali lagi, karena Imam Mahdi adalah skenario langit, berarti kan tidak mungkin dia muncul tiba-tiba saja, ya. Tapi pasti sudah ada, Allah persiapkan pasukan-pasukan yang akan menyambut dia ketika dia muncul di bayat di Rukun Yamani di Ka'bah itu. Nah, kita lanjut. Karena Imam Mahdi adalah skenario langit, maka sekarang kita saksikan. Ini saya masih bicara tentang skenario langit. Kemudian kita lihat sekarang dari skenario bumi. Kalau kita balik ke belakang, ya 14 abad yang lalu lebih ke belakang, kita temukan ada dua superpower besar. Apa itu? Di barat namanya Romawi, Bizantio, Konstantinopel itu, yang pusatnya di Turki. Kemudian di timur adanya namanya Persia. Ini kekuatan barat dan timur, dua superpower. Dua superpower ini takluk di siapa? Tahu Anda siapa? Takluk di apa? Pasukan orang-orang Arab yang berperang dengan gagah berani. Takluk itu dua imperium yang hebat itu. Padahal kita kenal dua imperium ini, Romawi dan Yunani, mereka sudah melewati ribuan tahun kebudayaan. Ya, mereka itu tua, ya, baik Romawi maupun Majusi, yaitu Persia, itu adalah kebudayaan tua di dunia. Mereka sudah ribuan tahun mendahului Islam. Tapi dua kekuatan raksasa ini yang saling berebut pengaruh saat itu untuk menguasai bangsa-bangsa di dunia ini, ya kan, takluk di bawah sergapan pasukan-pasukan yang maju melakukan futuhat, ekspansi dalam rangka menyebarkan Islam. Karena dakwah itu, seperti yang sering saya katakan, dakwah itu adalah hak semua orang, hak semua individu. Jadi kalau dikatakan mengapa Islam harus disebarkan, yang dituduh dengan Islam disebarkan dengan pedang, tidak. Islam tidak pernah memaksa dengan pedang. Islam ketika melakukan sebuah daerah, yang apa disebut dengan futuhat, maka pasukan Islam selalu menawarkan tiga opsi. Opsi pertama adalah Anda masuk Islam, ajakan, ya, inilah dakwah. Karena dakwah itu adalah hak semua orang. Maka semua orang harus punya kesempatan akses untuk mendengar kalamullah. Kan itu dalam Islam seperti itu. Jadi, opsi pertama, silakan Anda masuk Islam. Kalau Anda tidak mau, nggak apa-apa. Islam tidak akan memaksa Anda untuk memeluk Islam. Tidak. Anda tidak mau, nggak apa-apa. Tapi Anda harus bayar jizyah. Jizyah itu adalah semacam upeti sebagai jaminan keamanan. Jadi, semua daerah yang telah ditaklukkan oleh Islam dan mereka membayar jizyah, dan itu sangat kecil sekali dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh dua raksasa itu, Romawi dan Persia. Mereka mau menerapkan pajak yang mencekik leher bangsa-bangsa saat itu. Ya, sekali lagi, kedua raksasa itu menerapkan pajak yang mencekik leher. Makanya dalam sejarah Islam itu, daerah-daerah yang ditaklukkan oleh pasukan Muslim itu mereka lebih senang. Kenapa mereka senang? Karena upeti, ya, pungutan yang diharuskan oleh kaum Muslim itu sangat kecil, sangat kecil dibandingkan dengan tarikan pajak yang selama ini dipaksakan oleh dua superpower, yaitu Romawi dan Persia. Oke, jadi opsi kedua, Anda bayar jizyah. Kalau opsi kedua juga Anda tolak, berarti kita perang. Kita perang. Jadi nggak ada dalam futuhat ekspansi Islam itu memaksakan orang masuk Islam dengan pedang. Itu pembunuhan karakter yang selama ini dibangun oleh, ya itu tadi. Apa saya bilang tadi? Apa itu tadi saya bilang? Langit dan bumi. Jadi apa saya bilang tadi itu skenario. Jadi Islami yang demikian seram, kejam, bengis, itu yang dibangun oleh skenario bumi. Dan kalau Anda bicara tentang skenario dunia,
skenario bumi, berarti di belakang skenario bumi itu adalah sang iblis sudah ngangkangi di belakang. Iblis atau sang Lucifer, dia yang menggerakkan semua gerakan-gerakan skenario bumi. Kalau kita mau bicara jujur. Nah, sekarang, jadi dua kekuatan besar, Romawi dan Persia itu takluk oleh kekuatan Islam yang maju terus bergerak dengan bendera La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kami datang untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan kepada makhluk menuju kepada penyembahan kepada pencipta sang makhluk. Jadi Islam datang untuk menghancur leburkan itu semua pengkultusan, semua penyembahan, semua macam-macam itu yang di belakangnya adalah sang iblis, itu yang akan diganyang oleh Islam. Dan itu terbukti dalam sejarah-sejarah seperti itu. Jadi sekali lagi Islam tidak pernah menyebarkan dakwah dengan memakai tajamnya pedang. Tidak. Nah, persoalannya skenario bumi ini dari tahun ke tahun, dari ribuan tahun yang lalu, berusaha menjadi penghalang untuk skenario langit. Nah sekarang kita maju ke depan. Konteks kekinian kita sekarang. Dua kekuatan superpower saat itu, siapa? Timur dan Barat, siapa? Amerika dengan NATO-nya, kemudian Uni Soviet. Ya, jadi ini mengulang peristiwa lama. Kalau dulu Romawi dan Persia, kalau konteks di zaman modern adalah konteks dua raksasa superpower, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dan ternyata dua superpower ini ngibrit balik kanan tanpa berani menengok ke belakang karena malu. Tidak ada satu pun pernyataan militer baik dari Uni Soviet yang mengangkangi Afghanistan saat itu kurang lebih 10 tahun, kemudian oleh Barat yang dimotori oleh Amerika ya dengan Bush juniornya itu ya dengan semangat, dengan dalih justifikasinya perang melawan terorisme, dan mereka Afghanistan lagi-lagi dianeksasi oleh Barat, berjalan 20 tahunan bahkan lebih, dan ternyata mereka pun harus angkat tangan mengakui ketahanan, kedahsyatan, keperkasaan pasukan yang namanya pasukan Taliban. Sekarang muncul pertanyaan, mengapa Taliban begitu perkasa sehingga dua raksasa Timur dan Barat harus angkat kaki dari bumi Afghanistan? Coba jawab pakai hati nurani, wahai manusia. Jawab pakai hati nurani. Mengapa dua kekuatan besar ini, Soviet dan Barat oleh Amerika ini, NATO ini, harus angkat kaki? Angkat kaki bukan karena apa-apa, karena kalah. Tidak mampu melawan perjuangan hebat ya dari pahlawan-pahlawan Taliban. Nggak mampu. Nggak ada satupun pejabat militer Amerika, NATO yang mengeluarkan pernyataan bahwa mereka berhasil menaklukkan secara militer atas Afghanistan. Tidak pernah ada. Kalau mereka berhasil menekuk habis itu Afghanistan dengan Taliban, terutama Talibannya ya. Kalau Afghanistan kan boneka mereka. Ya, akhirnya kabur itu belum lama itu kan boneka mereka. Tapi yang lawan mereka ini kan Taliban. Bayangkan Taliban yang seuprit itu ya, kalau kita istilahkan seuprit, gak bisa ditaklukkan oleh NATO. Bayangkan. Mengapa? Wahai kaum muslimat, bukalah, open your eyes please, break the wall, and out from the box. Sudah saatnya kita buka mata, buka kepala, buka hati nurani. Itulah campur tangan langit yang kita sebut dengan skenario langit. Skenario langit nggak bisa ada yang menjegal, mustahil. Sama dengan dulu para nabi dan rasul Allah turunkan untuk memperbaiki situasi yang hancur. Nggak mungkin ada satupun kekuatan yang bisa menjegal. Tidak mungkin, itu mustahil. Sekarang yang nyata depan kita ini, Taliban dalam rangka nanti beroleh kemenangan demi kemenangan, ya, Barat angkat kaki dengan memalukan. Sekali lagi saya tegaskan, Barat angkat kaki dari Afghanistan, ya, dengan sangat memalukan. Berapa yang mereka keluarkan? Berapa triliun dolar? Berapa prajurit mereka yang tewas, ya, saya nggak bilang gugur, tewas di medan perang.
Masa sih pasukan Taliban yang seuper itu nggak bisa ditekuk habis dengan semua kecanggihan yang mereka miliki? Masa iya sih? Kerahkan semua kemampuan. Sudah. Amerika itu kan beraninya keroyokan. Dia udah kerahkan itu semua konco-konco barat ya. Tapi kalau pasukan Taliban itu nggak bisa ditekuk. Ada apa wahai saudaraku? Ada apa? Disitulah bukti bahwa itu skenario langit. Di sana ada jaminan keamanan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari langit. Mengapa itu? Karena mereka la yazaluna 'alal haq, senantiasa menegakkan, memperjuangkan kebenaran. Jadi Islam itu, perlu Anda tahu, Islam itu tidak mati. Dia hanya sakit. Ya namanya orang sakit, pada saatnya dia akan sembuh dan dia akan bangkit. Dia sakit kenapa? Karena ada persoalan internal, ada persoalan eksternal. Internal ya kalau saya bahas itu akan panjang ya. Saya memang sengaja membuat rekaman yang lebih singkat. Jadi ada persoalan internal, ada persoalan eksternal. Tapi dia sakit, tidak pernah mati. Akan muncul khilafah Islamiyah yang mendunia yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Dan pasukan yang akan menyambut Imam Mahdi adalah Taliban dari Syria dan dari Timur. Yaitu prediksinya adalah Indonesiaku yang gemah ripah roh jinawi ini. Jadi seperti itu. Skenario langit. Sebagaimana dulu dua superpower angkat kaki kalah hanya oleh pasukan kecil orang-orang Arab. Dua superpower dengan kebudayaan begitu panjang ribuan tahun mendahului Islam kalah sama dengan konteks kekinian. Dua superpower timur dan barat kalah angkat kaki hanya oleh segelintir pasukan Taliban dengan persenjataan seadanya. Kalau hanya mengandalkan persenjataan itu mereka dilibas habis. Dipites kata orang Betawi. Dia dipites selesai itu. Kayak semut dipites selesai itu Pak. Tapi nyatanya tidak. Maka mereka angkat kaki. Hari-hari selanjutnya. Kaum muslimin dan muslimat saudaraku. Hari-hari selanjutnya. Kita akan saksikan. Apa yang Rasulullah Muhammad SAW sabdakan tentang hari-hari akhir zaman. Ternyata terbukti adanya. Dan saya sebut. Bintang timur saya sebut bintang timur ini hanya bahasa saya. Bintang timur semakin menguak keparasan wajahnya. Bintang timur semakin menguak paras wajahnya bisa tersaksikan. Mari semua bersiaplah menyambut bintang timur. Demikian kajian ini. Benar dari Allah, salah dari kami. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.